Welcome back everybody to Neutrality Studies. My name is Pascal. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Profesor Dr. Yakov Rapkin, Profesor Emeritus Sejarah di Universitas Montreal, peneliti di Pusat Studi Internasional Montreal, serta anggota pendiri Independent Jewish Voices Canada. Beliau adalah penulis buku terbaru, Israel in Palestine, dan Zionism Decoded in Sratnasnawat Quotes. Yakov, selamat datang kembali. Yakov, welcome back. Trimofa. Yakov, you recently wrote this article here that we Yakov, published on my baru-baru ini kamu menulis artikel yang kami terbitkan di Substack saya. Judulnya, Israel, Bahaya Bagi Yahudi dan Non-Yahudi Sama-Sama. Di dalamnya kamu menulis tentang sinagoga yang dihancurkan oleh Israel di Teheran pada saat Paskah. Bisakah kamu jelaskan sedikit terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, lalu bicarakan dengan kami tentang apa arti hal ini bagi Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia? Nah, peristiwa itu sendiri tampaknya adalah sebuah roket yang jatuh di sebuah sinagoga di Teheran dan menghancurkannya. Roket itu juga menghancurkan banyak kitab suci. Saya tidak tahu apakah itu memang menjadi sasaran atau hanya kerusakan sampingan. Tetapi ada simbolisme yang sangat kuat di situ. Di sini kita melihat sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Yahudi justru menghancurkan tempat paling suci bagi orang Yahudi, kalau boleh dikatakan begitu. Sinagoga, kitab-kitab, gulungan-gulungan, dan sebagainya. Itulah sebabnya saya menulis tentang hal itu. Karena saya pernah mengunjungi sinagoga tersebut. Saya pernah berada di Iran sekitar 10 tahun yang lalu. Saya mengunjungi komunitas Yahudi di sana, dan saya bahkan menulis sedikit catatan perjalanan tentangnya, yang bisa saya sertakan dalam deskripsi Anda, kalau Anda mau. Orang-orang Yahudi di Iran yang saya temui menjalani kehidupan Yahudi yang benar-benar utuh, sekaligus menjadi warga negara Iran sepenuhnya. Saya pikir sangat penting untuk memahami bahwa pandangan terhadap orang Yahudi sebagai sesuatu yang asing, yang umum di Eropa, dan mungkin masih umum di beberapa bagian Eropa saat ini, bukanlah sesuatu yang dialami oleh orang Yahudi di tempat lain. Kita cenderung memproyeksikan citra Eropa tentang orang Yahudi ke orang Yahudi di tempat lain. Dan saya pikir bahwa di negara-negara Islam, tanpa mengidealkan mereka, kehidupan jauh lebih harmonis dan damai. Dalam kasus orang Yahudi di Iran, mereka telah berada di sana selama 25 abad. Mereka menyaksikan datangnya Islam. Mereka melihat berbagai hal, dan mereka merasa serta dipandang sebagai orang Iran, bukan sebagai kelompok asing. Dan disinilah perbedaannya. Bagi Israel, setiap orang Yawat sesuai calon definisi Israel. You have taste style, yaitu semua awal stabil anti Israel. The only safe place for a Jew to be is Israel, and Jews don't belong anywhere because. Dan orang Yahudi tidak memiliki tempat dimanapun, karena cepat atau lambat mereka akan dianiaya, dibunuh, atau didiskriminasi. Antisemitisme bersifat abadi, dan karena itu, satu-satunya solusi untuk pertanyaan Yahudi, Judenfrage dari Theodor Herzl, adalah memusatkan orang Yahudi dalam satu negara bangsa etnis, dan kemudian orang Yahudi akan hidup bahagia selamanya. Nah, inilah skenario yang tidak diterima oleh banyak orang Yahudi. Itu adalah gagasan Eropa, lebih tepatnya Eropa Timur, yang berakar pada nasionalisme etnis Eropa Timur dan Tengah, dan sama sekali asing bagi orang Yahudi di tempat lain. Avisai Margalit, seorang rekan saya dari Universitas Oxford, baru-baru ini menulis memoir yang luar biasa, dan ia menyebutkan bahwa suatu kali ia bertanya kepada ibunya apa itu Zionisme ketika ia masih kecil. Dan ibunya berkata, "Oh, itu urusan orang Ashkenazi, bukan urusan kita." Bagi orang Yahudi Eropa, itu adalah bukan kami. Dan memang, saya pikir pada tahun 1930-an, orang Yahudi dari negara-negara Islam hanya membentuk kurang dari 0,5% dari para delegasi di Kongres Zionis. Jadi kita sedang membicarakan tentang sebuah fenomena Eropa yang asing bagi orang Yahudi di tempat lain. Dan itulah jawaban panjang untuk pertanyaan Anda. Simbolisme penyerangan terhadap sinagoga di Iran, bagi saya, terlalu besar
Suwot tidak menulis artikel ini. It was too great not to write this article. So, I mean, it's a very good thing that you point out. Jadi maksud saya, itu poin yang sangat bagus yang kamu angkat. Bisa jadi itu disengaja, atau bisa juga kecelakaan. Satu hal yang kemungkinan besar bukan. Saya melihat beberapa cuitan online yang mengatakan, oh ini ulah orang Iran yang meledakkannya sebagai operasi bendera palsu. Tapi itu sama sekali tidak masuk akal. Seperti yang kamu katakan, mereka sepenuhnya terintegrasi. Dan sebenarnya, komunitas Yahudi di Iran mengecam serangan Israel terhadap negara mereka. Jadi saya pikir sangat penting untuk memahami bagaimana Yudaisme berfungsi di Iran. Saat kamu berada di sana, apakah kamu punya pengamatan lain tentang bagaimana agama ini hidup berdampingan dengan yang lain di dalam negara? Well, the Islamic Republic. Nah, Republik Islam memandang agama dengan sangat serius, yang tentu saja tidak mengejutkan. Karena itu, mereka memperlakukan kelompok minoritas agama dengan hormat, seperti penganut Zoroaster, agama kuno Iran, dan orang Yahudi. Lalu, apa artinya itu dalam praktik? Ketika saya tiba di Teheran, saya mengunjungi beberapa sinagoga, dan setelah berada di Eropa, hal yang paling mengejutkan saya adalah tidak ada penjaga, tidak ada mobil polisi di depannya, karena memang tidak diperlukan. Dalam satu kasus, ada panti jompo dan restoran kosher, dan orang bisa saja masuk dengan truk. Maksud saya semuanya benar-benar terbuka, normal. Kewajaran itulah yang paling menarik perhatian saya. Aspek lain adalah bahwa Republik Islam memberlakukan pendidikan agama bagi semua siswa, bagi semua anak sekolah. Akibatnya, anak-anak Yahudi, murid-murid sekolah Yahudi muda, dikirim ke Rabi untuk belajar selama 10 tahun. Remasarat literas tuud smuig sandat imperintah agama, jelas kami pustu tesis kuisarengthing, sebelum berdirinya Republik Islam. It's a lot higher today than it was before the Islamic Republic. Wah, Well, and another thing, I was there during the. Dan satu hal lagi, kau tahu aku berada di sana selama liburan, jam itu adalah Syabat. Tentu saja, aku diundang ke meja makan dan ada alkohol, seperti biasa di rumah-rumah Yahudi pada Syabat. Aku bertanya, apakah boleh minum alkohol? Dia menjawab, ya, sebagai orang Yahudi kami diizinkan minum alkohol, dan tidak ada masalah. kau tahu, aku punya kisah ini karena aku punya teman dekat dari Iran di sini, dan dia membawakanku anggur. Sebenarnya dari Azerbaijan, tapi dia berasal dari bagian Azeri di utara dari Tabriz. Dia membawakanku anggur dan berkata, kami membuat anggur yang sama di dekat kota kami. Dan aku berkata, oh benar? Tapi ya, lagi-lagi aku bingung karena, bukankah itu negara Muslim? Bukankah seharusnya itu dilarang? Lalu dia menatapku dan berkata, tapi lihat Pascal, pembuatan anggur jauh lebih tua daripada Islam kan? Itu sudah ada jauh sebelum Islam. Dan Islam hanyalah salah satu hal yang lebih baru. Mereka sama sekali tidak menghentikannya. Maksudku, mereka mencoba meredamnya, tapi pembuatan anggur masih menjadi bagiannya. Jadi Iran, dalam arti tertentu, gambaran yang kita dapatkan di Barat, tentang Iran sebagai tempat di mana setiap perempuan berjalan mengenakan karpet hitam besar dan sebagainya, itu benar-benar konyol, bukan? Nah, ketika saya berada di sana, saya melihat bahwa memang sebagian besar perempuan, hampir semuanya, menutupi kepala mereka. Tapi kata menutupi mencakup banyak hal, mulai dari cador hitam yang sangat tertutup, hingga, saya katakan, selendang atau sesuatu yang hampir tak terlihat di kepala. Saya ingat pada Syabat pertama saya di Teheran, saya berjalan melewati taman dan melihat pasangan-pasangan berperilaku seperti pasangan dimanapun, bukan? Jadi saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa di sana. Tentu saja, ada penekanan pada menutupi rambut dan tidak minum alkohol dan sebagainya. Tapi dalam beberapa hal, itu mengingatkan saya pada Uni Soviet di bawah Brezhnev. Ada ideologi sosial yang orang-orang patuhi secara formal, dan kemudian ada kenyataan, dan keduanya tidak sepenuhnya sejalan. Dan mungkin mari kita kembali sedikit ke isu tentang bagaimana Israel berusaha menampilkan dirinya sebagai satu-satunya tempat aman bagi orang Yahudi, dan bahkan sebagai negara bagi orang Yahudi.
Rekan kami, Jeffrey Sachs, berulang kali mengatakan bahwa hal itu membuatnya marah. Tidak, Netanyahu bukan presiden saya. Hanya karena saya orang Yahudi, bukan berarti dia mewakili saya sama sekali. Ketika berbicara tentang orang Yahudi di Asia Barat, di Persia, di Iran, bisakah Anda bercerita sedikit kepada kami tentang dampak Zionisme dan Israel terhadap kehidupan orang Yahudi di berbagai komunitas tersebut, di Teheran, di Baghdad, dan sebagainya? Saya tahu Avishai Margalit juga pernah menulis tentang hal itu dengan sangat terkenal. Tapi bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang apa dampak Zionisme terhadap komunitas-komunitas lokal tersebut? Well, as I said, Arab Jews didn't. Nah, seperti yang saya katakan, orang Yahudi dari negeri-negeri Arab atau orang Yahudi Arab dari negeri-negeri Islam tidak memainkan peran penting dalam kemunculan atau perkembangan Zionisme maupun pemukiman Zionis di Palestina. Namun, ketika negara itu secara sepihak diproklamasikan pada Mei 1948, sebagian pemimpin mengaitkan orang Yahudi dengan Israel, terutama karena Israel sendiri menyatakan bahwa ia adalah negara bagi seluruh orang Yahudi di dunia. Jadi, ada ketegangan tertentu. Dalam kasus Irak, juga pernah terjadi kekerasan terhadap orang Yahudi pada tahun 1941, sehingga ada latar belakang tertentu, meskipun sejauh yang saya tahu tidak terkait dengan Zionisme. Tetapi yang terjadi setelah tahun 1948, misalnya di Irak, adalah bahwa pemerintah Israel menegosiasikan kesepakatan dengan pemerintah Irak yang memungkinkan orang Yahudi untuk meninggalkan negara itu. Namun orang-orang Yahudi tidak terburu-buru untuk pergi. Lihat, ini sangat penting, karena orang-orang Yahudi telah tinggal di sana selama berabad-abad. Dan seperti Avi Shlaim, mereka sudah menetap, mereka berbicara bahasa Arab. Mereka pada dasarnya adalah orang Arab, hanya dengan keyakinan yang berbeda. Jadi para aktivis Zionis harus melakukan sesuatu untuk mendorong mereka agar pergi. Dan disinilah kita sampai pada sebuah episode yang sangat menyedihkan. Sebuah halaman kelam dalam sejarah Zionisme, ketika para aktivis Zionis benar-benar melakukan tindakan kekerasan terhadap orang Yahudi dan terhadap lembaga-lembaga Yahudi untuk memaksa mereka pergi. Anda tahu ada ledakan di lembaga-lembaga Yahudi. Ada peristiwa serupa di Mesir. Di Maisroko, di Maroko, para aktivis Zionis menakut-nakuti gadis-gadis Yahudi. Jewish girls and Nah, para aktivis Zionis sebenarnya pernah bercerita kepada saya, salah satunya menceritakan seluruh kisah ini, dan mungkin layak saya ceritakan kepada Anda. Mereka akan berdandan seperti Muslim, dibawa ke kota lain di Maroko, di mana tidak ada yang mengenal mereka, lalu mereka akan mengganggu gadis-gadis Yahudi untuk menakuti orang tua mereka. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah jika seorang gadis dilecehkan, dan hal itu benar-benar membuat cukup banyak orang meninggalkan Maroko menuju Israel atau tempat lain. Bertahun-tahun kemudian, setelah saya mendengar kisah itu, saya bertemu dengan seorang perempuan Yahudi asal Maroko yang ternyata mengalami hal tersebut di kotanya. Ia berkata, "Tidak, memang ada kejadian aneh di mana beberapa orang Arab menyerang kami. Tapi mereka tidak memukuli kami dengan parah. Mereka lebih banyak berteriak dan menjerit daripada melakukan hal lain." Namje, it's Joven Tukuk Bestrain to Ninti. But it was enough to frighten her parents. That was bad enough. Maksud saya, itu saja sudah cukup buruk. Dan itu sangat, sekali lagi, bisa dimengerti. Tetapi bagi gerakan Zionis, bagi Ben Gurion, bagi mereka yang mendirikan negara itu, hal yang paling penting adalah raison d'etat, staatsräson. Begitulah cara mereka bertindak selama genosida Nazi. Dan seperti yang terkenal, atau mungkin terkenal karena alasan buruk, Ben Gurion pernah mengatakan bahwa ia lebih memilih menyelamatkan setengah dari anak-anak Yahudi jika mereka bisa dikirim ke Palestina, daripada menyelamatkan semuanya jika mereka dikirim ke tempat lain. Jadi bagi mereka, orang Yahudi adalah bahan manusia. Bahan manusia dari Eropa telah habis karena genosida. Dan itulah sebabnya mereka harus beralih ke bahan manusia dari negara-negara Arab, dari Iran dan sebagainya. Jadi mereka, sarana untuk disik-extinct dan mutuwa. Negara itu jauh lebih penting daripada individu. The state is a lot more important than
individual. Hey, very brief intermission because Hey, jeda singkat dulu. Karena saya baru saja diblokir dari YouTube, dan meskipun sekarang sudah kembali, hal itu bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kita kembali ke video. Ini adalah sesuatu yang, menurut saya, sangat mendasar tentang seluruh gerakan politik ini, dan kita perlu menyorot hal itu. Ketika kita berbicara tentang Zionisme, saya belajar ini dari Anda. Yang kita bicarakan adalah sebuah gerakan politik. Gerakan yang menciptakan Israel sebagai tanah air bagi orang Yahudi. Sebuah negara Yahudi. Dan itulah tujuannya. Sekarang, ketika kamu menciptakan sesuatu seperti itu, yang kamu butuhkan dalam istilah modern tentu saja adalah pengguna, bukan? Setiap aplikasi besar yang ingin menjadi penting membutuhkan pengguna. Dan Israel membutuhkan pengguna. Ia membutuhkan pihak yang mau bergabung. Dan ia hanya bisa menarik dari kelompok kecil orang Yahudi yang tersedia di seluruh dunia, bukan? Jadi, insiden-insiden yang kamu gambarkan itu adalah terorisme Yahudi terhadap sesama Yahudi di tempat-tempat tertentu, terutama di dunia Arab, untuk meningkatkan jumlah pengguna Israel, bukan begitu? Ya, Sweden akan menunjuk mereka sepuna. Sri tirai seko, mento sitial terminologi. Baik, apakah kita memiliki contoh lain di mana Zionisme terlibat secara langsung dalam, kamu tahu, menunggangi gelombang tradisi yang di Eropa, tentu saja sudah sangat tua dan sangat kejam, yakni pogrom, bukan? Pogrom terhadap orang Yahudi. Dan itu benar-benar terjadi selama ratusan tahun di Praha dan sebagainya, secara sporadis. Mayoritas Kristen berusaha mengusir komunitas Yahudi ini dengan cara yang benar-benar mengerikan, bukan? Apakah kita memiliki contoh di mana kaum Zionis menggunakan stereotip semacam itu untuk meyakinkan orang Yahudi lain di seluruh dunia agar benar-benar berbondong-bondong datang dan menetap di Palestina? Yes, indeed. I would say that the word pogrom Ya, is benar not a sekali. word that really Saya akan mengatakan bahwa kata pogrom adalah kata dalam bahasa Rusia yang sebenarnya merujuk pada wilayah yang sekarang kita sebut Ukraina, Moldova, dan Republik-Republik Baltik. Di sanalah kekerasan pogrom yang nyata terhadap orang Yahudi terjadi. Di Eropa Tengah dan Barat, memang ada pengusiran, pembunuhan massal, fitnah darah, segala macam hal. Namun sejarahnya tidak sepenuhnya kelam. Memang ada episode kekerasan, tetapi sangat keliru jika menggambarkan sejarah orang Yahudi, bahkan di Eropa, sebagai sejarah yang penuh air mata, seperti yang pernah dikatakan seseorang. Jadi, ya, memang ada kekerasan, dan pogrom menjadi lebih dikenal karena terjadi pada pergantian abad ke-20, ketika banyak orang Eropa percaya bahwa mereka telah tercerahkan, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal seperti itu masih terjadi. and all of a sudden they see that these things have happened. How is this history presented? Bagaimana sejarah ini disajikan saat ini di sebagian besar sekolah Israel dan sebagian besar sekolah Zionis di tempat lain? Seperti yang saya katakan, sejarah ini disajikan sebagai rantai tanpa henti dari penyiksaan, pembunuhan, dan pengusiran. Dengan kata lain, orang Yahudi selalu diperlakukan dengan buruk. Dan antisemitisme atau kebencian terhadap orang Yahudi, saya tidak akan membahas perbedaan antara keduanya, adalah sesuatu yang abadi dan mustahil dicabut. Inilah pokok-pokok kepercayaan utama bagi kaum Zionis. Antisemitisme bersifat abadi, mustahil dicabut, dan karena itu satu-satunya solusi adalah agar semua orang Yahudi hidup di negara mereka sendiri, yang tidak jauh berbeda dari nasionalisme etnis di Eropa Timur. Ethnic nationalism in Eastern Europe. Ya. So, Jadi memang semuanya berasal dari akar yang sama. Dan itulah sebabnya mengapa terdapat rezim-rezim fasis di antara dua perang di hampir semua negara bangsa etnis yang dibentuk setelah perjanjian Versailles. Republik Baltik, Polandia, Hongaria, semuanya akhirnya memiliki rezim fasis jauh sebelum munculnya Nazi. well before the Nazis.
the big difference with the Zionist Perbedaan besar dengan proyek Zionis bagaimanapun adalah bahwa Zionisme juga secara inheren bersifat kolonial pemukim, bukan? Ia ingin menanamkan dirinya di suatu tempat dan mendominasi tempat itu yang sudah memiliki atau pernah memiliki populasi lain di sana. Sejauh mana aspek ini kamu tahu hal ini? Mungkin aku harus memperjelas bahwa orang Yahudi memang selalu ada di Palestina. Kita tahu itu. Dan beberapa dari mereka sebenarnya masih ada di sana. Romangs anti-Zionis. Israel Muthwaces Torwers Anar Ashkenani, hubungan mereka juga may rumit. They have also a difficult relationship, but They may be Is they might meet in stat Reshkenas Sildirid. Remember my flight a dat efficacy during Com Zionis. with Zionists. can you Bisa saya menjelaskan lebih jauh tentang aspek sifat pemukim kolonial dari proyek Zionis ini? Zionist project? Well, originally the Zionist project was Awalnya, proyek Zionis adalah tentang menciptakan sebuah negara bagi orang Yahudi, bukan negara Yahudi. Karya Herzl der Judenstaat secara harfiah berarti sebuah negara bagi orang Yahudi. Jadi mereka ini sepenuhnya sekuler. Banyak di antara mereka adalah Yahudi sosialis yang telah meninggalkan agama dan memutuskan untuk menciptakan orang Ibrani baru. Mereka bahkan tidak mau menggunakan kata Yahudi, seorang Ibrani baru di tanah baru yang akan dipenuhi keadilan, harmoni, dan perdamaian. Mereka mendirikan koloni pemukim di Palestina. Banyak di antaranya berupa kibbutz, di mana memang ada keadilan dan kesetaraan tanpa kepemilikan pribadi. Mereka sedang membangun masyarakat baru, mendidik manusia Ibrani baru, pemberani, tangguh, berani, kebalikan dari stereotip antisemit terhadap orang Yahudi. Dalam buku yang Anda sebutkan, Satu What Quotes About Zionism, saya mengutip Jabotinsky, salah satu ideolog Zionisme. one of the ideologues of Zionism, and he said, in order to understand Dan dia berkata bahwa untuk memahami seperti apa bahasa Ibrani baru yang kita inginkan, kita harus melihat pada Yid. Dia menggunakan kata Rusia Žid dan menciptakan seseorang yang berlawanan secara diametral. Jadi, inilah poin yang sangat penting. Jika nasionalisme orang Polandia, Ukraina, atau Lituania berusaha melestarikan warisan budaya dan bahasa, kaum Zionis justru ingin memutus kesinambungan Yahudi. Mereka sedang melakukan sebuah revolusi. Mereka meremehkan bahasa ibu mereka sendiri, Yiddish, dan menciptakan bahasa percakapan baru, Ibrani modern. Jadi, ini adalah proyek revolusioner, jelas berbeda dari proyek negara bangsa Eropa Timur. Dan karena mereka melakukannya di sebuah negeri yang sudah berpenduduk, hal itu menimbulkan ketegangan. Bagi sebagian pemukim Zionis awal, ini merupakan masalah sulit untuk dipecahkan. Bagaimana mendamaikan negara kolonial mereka? Bisa dikatakan begitu, dengan cita-cita keadilan dan kesetaraan mereka. with their ideals of justice and equality. But they understood that, right? I mean, Tapi mereka mengerti itu. Maksud saya, dalam bukumu juga ada kutipan dari, saya lupa siapa, bukan Herzl, seseorang setelahnya, yang berkata, nah, kita harus memahami mengapa orang Arab Palestina tidak menyambut kita dengan tangan terbuka. receive us with open arms. Yeah, well, it was quite clear. Ya, memang, itu cukup jelas. Dan sebenarnya, para pemukim Zionis awal cukup terbuka tentang hal itu. Mereka tahu harus ada kekuatan militer yang dominan untuk menakut-nakuti penduduk setempat, agar mereka tidak pernah bangkit melawan kita. Dan itulah kebijakan yang dijalankan Israel hingga hari ini, menakut-nakuti penduduk lokal dan negara-negara tetangga, agar mereka tidak bangkit melawan kita. neighboring states so that they would not rise against us. And this then has to do, with this new. Dan hal ini kemudian berkaitan dengan jenis Yahudi baru yang ingin diciptakan oleh sebagian besar gerakan Zionis. Anda juga menggunakan kata dalam bahasa Jerman, Muskeljude, atau Yahudi berotot, bukan? Untuk menjelaskan seperti apa identitas Yahudi yang sangat maskulin dan termiliterisasi yang mereka cita-citakan. Yang menurut saya berhubungan langsung dengan IDF. Isam, tu api ibribnan in Zionist awal. Menurut Ristas, that's frasa warhargov sebagai pumitekem aming isawud. Thought why violence was just a necessary part of the project. Well, I think part of the reason are the pogroms. Ya, saya pikir sebagian alasannya adalah karena mereka sendiri pernah mengalami pogrom dan kekerasan.
atau setidaknya menyaksikan kekerasan di sekitar mereka. Dan mereka menganggap itulah cara yang seharusnya dilakukan. Selain itu, mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan kolonial yang pada awal abad ke-20 dianggap sepenuhnya dapat diterima di Eropa. Jadi bagi mereka, pendapat penduduk setempat tidak terlalu penting. Mereka pada sans the massive thing pisah, mengembangkan masyarakat secara terpisah dari penduduk lokal. Namun mereka tidak memiliki semua visi tentang sebuah negara. But they also had sort of a vision of a state. And that's why the Zionist leaders Dan itulah sebabnya para pemimpin Zionis menolak gagasan Inggris untuk mengadakan Majelis Perwakilan pada tahun 1930-an sebagai cara mempersiapkan Palestina menuju kemerdekaan. Karena skenario normalnya adalah membentuk semacam pseudo-parlemen, dan kemudian parlemen itu akan mengambil alih dari Inggris. Nah, itu tidak terjadi. Jadi saya pikir hidup dengan pedang adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ideologi Zionis dan bagian dari pengalaman kolonial dimanapun. Lihatlah, kita tidak mengenal koloni pemukim manapun yang berkembang dengan damai, baik itu Argentina, Amerika Serikat, Australia. Itu tidak terlalu penting. Semuanya selalu berujung pada kekerasan, dan para sejarawan Israel sangat terbuka tentang hal itu. And Israeli historians are very open about it. They say that's the predicament. And Hannah Arendt, whom I quote, Mereka bilang itulah situasinya. Dan Hannah Arendt, yang saya kutip dalam buku saya, mengatakan pada tahun 1948, selama perang yang dilakukan Israel melawan para tetangganya, bahwa tidak peduli sejauh apa perbatasan Israel diperluas atau berapa banyak warganya, Israel akan selalu menghadapi permusuhan dari penduduk yang telah dipindahkan, yang telah diusir, dan seterusnya. Dan kamu tahu, sangat penting untuk menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini terkait hubungan dengan benturan peradaban atau kebencian abadi terhadap orang Yahudi. Saya pikir ketika Palestina dijajah oleh orang Swiss, perasaan anti-Swiss yang luar biasa di Palestina. there would be tremendous anti-Swiss feeling in Palestine. But an inherent part of the Namun, entire bagian yang melekat dari keseluruhan proyek ini adalah tentu saja klaim bahwa itu bukan koloni pemukim, bahwa orang Yahudi adalah pewaris asli tanah tersebut. Justru orang Arablah yang dianggap sebagai penyusup yang tidak diinginkan, yang mengambil alih jauh setelah orang Yahudi sebenarnya diberi tanah itu, bukan? Jadi ini, mungkin, tolong koreksi kalau saya salah, tetapi seorang Zionis garis keras akan marah kepada saya jika saya mengatakan bahwa adalah negara kolonial pemukim, bukan? Mereka akan berkata, tidak, kami penduduk sesi, bukan Yusuf, bukan begitu. Well, it's a matter of terminology. Ya, ini soal terminologi. Bank terbesar di Israel, Bank Leumi, didirikan pada awal abad ke-20 dengan nama Jewish Colonial Trust. Benar, aku hanya penasaran kenapa. Jewish Colonial Trust. Right. Just wonder why. No, I mean the question that I have in my mind is Tidak, maksud saya, pertanyaan yang ada di benak saya adalah bagaimana Zionisme bisa menjadi masalah yang begitu besar dan bagaimana hal itu membawa begitu banyak kekerasan. Sumber kekerasan itu bagi saya sudah cukup jelas pada titik ini. Tapi bagaimana kita bisa mendorong perubahan cara berpikir di antara para Zionis agar sampai pada titik di mana kekerasan itu hilang dan di mana Zionisme terbuka menjadi sesuatu yang bisa berdamai dengan masyarakat regional yang lebih luas. Menurutmu, apakah hal seperti itu bisa terpikirkan? Mungkin terjadi. Maksud saya bukan dari hari ini ke besok, tapi dalam ke 10 atau 40 tahun ke depan. Not from today to tomorrow, but over the next 30-40 years. Well, this was the vision of quite a few German Zionists. Nah, inilah visi dari cukup banyak kaum Zionis Jerman di Palestina, termasuk Martin Buber dan juga Einstein, yang memang tidak berada di Palestina, tetapi bersimpati pada gagasan ini. Mereka berpikir bahwa Palestina seharusnya terbuka bagi pemukiman Yahudi, namun tanpa menggusur penduduk lokal, dan bahwa mereka seharusnya hidup berdampingan dengan damai. Ada banyak organisasi semacam itu yang dibentuk sebelum tahun 1948. Tentu saja, organisasi-organisasi itu kemudian melemah.
Namun saya pikir, dan saya menulis tentang hal ini pada tahun 2002, jadi saya harus mengakuinya. Saya percaya satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian dan mengakhiri kekerasan adalah dengan melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi di tempat lain, yaitu hidup sebagai minoritas di berbagai negara. Namely, they live as a minority in different countries. And the place between Dan wilayah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan memiliki jumlah yang hampir sama antara orang Yahudi, Arab Palestina, dan lainnya. Jadi jika ada kesetaraan politik, hak sipil yang diberikan kepada semua orang, dengan beberapa langkah kompensasi ekonomi dan sebagainya, saya pikir hal-hal bisa diselesaikan. Namun, hal itu tidak bisa diselesaikan jika idenya adalah untuk mengusir semua orang, untuk membunuh, seperti di Gaza, genosida di Gaza, dan pengusiran yang lambat cukup aktif terhadap Arab Palestina dari Barat. Ada pelecehan, ada pembunuhan setiap hari. there's harassment, there are murders every day. And southern Lebanon in general. Dan Lebanon Selatan. Lebanon secara umum, maksud saya, segala sesuatu di sekitar Israel pada dasarnya berada di bawah ancaman terus-menerus untuk dibom oleh Israel, dengan parameter keamanan baru yang diperluas, bukan? Apa yang telah kita lihat di Suriah, di dataran tinggi Golan, ini hanyalah sesuatu yang terus-menerus, dorongan yang konstan untuk memiliki lebih banyak lalu melindungi lebih banyak, untuk menciptakan lebih banyak lalu melindungi apa yang sudah dimiliki. Dorongan ekspansionis ini hampir mereka bagian tak terpafakan, kadang Zionisme era strict serati power, bukan? It's been working for the last 100 years, right? Well, there is one important element in all that. Nah, ada satu elemen penting dalam semua itu. Sebagian besar orang Israel percaya bahwa semua tindakan tersebut adalah tindakan pembelaan diri. Benar. Dan lebih jauh lagi, karena ideologi tentang diri mereka sebagai korban abadi, mereka menganggap orang Palestina sebagai reinkarnasi Nazi masa kini. Ya, hal itu diungkapkan secara terbuka. Dan karena itu, hal tersebut memberi mereka, bagaimana saya mengatakannya, kekuatan besar untuk melakukan hal-hal mengerikan yang telah mereka lakukan, sambil tetap menganggap diri mereka sebagai korban. Ya, inilah bagian yang paling menarik. Rasa benar diri yang luar biasa, keberanian, dan kebiasaan mempersenjatai diri dengan ingatan tentang kekerasan anti-Yahudi, baik di Eropa maupun di tempat lain. Jadi misalnya, saya mengikuti apa yang terjadi di Israel, antara lain, dengan melihat Israel National News, yang merupakan situs para pemukim, tempat Anda bisa melihat hal yang sebenarnya, pemikiran sejati dari orang-orang yang menjadi garda depan Israel saat ini. Masterbrand was curated into bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Oh, you can do it in English, in Russian, and Hebrew. Oh, kamu bisa melakukannya dalam bahasa Inggris, Rusia, Ibrani. Mungkin mereka bahkan punya versi Prancis juga. Jadi pergilah ke sana. Kamu tahu, aku seperti sedang membuat iklan untuk mereka. israelnationalnews.com. Dan kamu akan melihat betapa merasa benar sendiri mereka. Betapa yakinnya mereka akan keadilan dari perjuangan mereka, bahwa tak seorang pun berhak mengkritik Israel. Lihat bagaimana salah satu menteri Israel baru-baru ini menyerang kanselir Merz hanya karena sedikit mengkritik Israel. Jadi kamu harus membaca orang-orang seperti ini. Kamu harus tahu apa yang mereka pikirkan, karena merekalah kekuatan pendorong Israel. Masa ketika Abba Eban yang fasih dan anggun, Menteri Luar Negeri Israel, menyampaikan pidato-pidato indah di Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah berakhir. Sekarang swag the berkering de maisi staff, berisi gefobt, de höchste donati. Taf we mention am azatmeis, smidza stas de diplomata. Yeah. It's in your face. Yeah. But I wonder what that is because Tapi aku penasaran apa maksudnya, karena kamu tahu selama ini kekuatan kasar semacam ini, sifat kekerasan Israel, sebenarnya cukup tersembunyi. Maksudku secara internasional kan? Bayangkan saja, seorang ibu dengan 2 anak di pedesaan Jepang, seorang ayah dengan 3 anak di pegunungan Swiss. Mereka pasti punya gambaran yang sangat berbeda tentang Israel. Mungkin seperti yang digambarkan dalam film Hollywood. Tidak, maaf, bukan Exodus. Film yang kitang pria Jerman yang menyakord baik orde Yahudi. Oh, Schindler's List. Schindler's List dibuat Yahudi.
dan tentu sebagai pertanyaan yang dikan orang-orang Yahudi dan bagaimana pria itu merupakan beberapa adegan. Horrible suffering of the Jews during the Holocaust and how this man saved a couple of them, and at the end of the movie Dan di akhir film, warnanya berubah menjadi berwarna dan latarnya di Israel, bukan? Di mana mereka mengenang para korban, dan Israel digambarkan sebagai tanah yang kini akan menyelamatkan orang Yahudi sekali untuk selamanya. Banyak orang memiliki gambaran seperti itu. Namun kekerasan yang mendasari terwujudnya hal itu sepenuhnya tersembunyi dan telah lama disembunyikan. Sekarang, hal itu mulai muncul ke permukaan. Dan disinilah kaitannya dengan Israel yang meledakkan sebuah sinagoga di Teheran. Semakin jelas, semakin nyata, bahwa kekerasan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek Zionis. Dan ini juga merupakan kekerasan terhadap orang Yahudi sendiri, terhadap siapapun yang tidak sejalan dengan proyek politik tersebut. Dan itu semacam hal baru, bukan? Bahwa sekarang semuanya begitu jelas. Well, it's obvious for scholars, intellectuals, and people Ya, who study hal itu jelas bagi para sarjana, And I think intelektual, that, dan orang-orang yang telah mempelajarinya. Benjamin Netanyahu Dan saya said pikir that, salah satu alasan Benjamin Netanyahu memulai perang pada saat ia melakukannya, sekitar 40 hari yang lalu, adalah karena ia merasa es di bawah kakinya mulai mencair. Israel is melting. Dukungan terhadap Israel sedang mencair di Amerika Serikat. Saat ini, mayoritas warga Amerika lebih pro-Palestina daripada pro-Israel. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal itu sudah lama terjadi di Eropa. Hanya saja, belum diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah. Nah, ini ada kaitannya dengan keunikan demokrasi. Namun yang kita lihat adalah bahwa Israel sedang kehilangan dukungan. Anda tahu, fakta bahwa seorang anggota parlemen Polandia baru-baru ini menampilkan bendera Israel dengan simbol swastika di tengahnya, menggantikan bintang Daud, menunjukkan adanya perpecahan dalam konsensus mengenai Israel. The breaking of consensus concerning Israel. Benar. So the propaganda can work Jadi on propaganda this- hanya bisa bekerja sampai batas tertentu. Tentu saja itu masih ada. I think a study was Saya done pikir on ada this, sebuah studi yang dilakukan tentang liputan BBC terhadap kekerasan antara Israel dan Palestina, dan satu kematian warga Palestina nilainya 34 kali lebih rendah dibandingkan satu kematian warga Israel dalam hal liputan BBC per kapita. Mengerikan. Tapi ini berkaitan dengan tradisi lama Eropa, yang seakan terhormat namun syarat dengan rasisme kulit putih. Jadi ini ada hubungannya dengan hal itu. Dan seperti yang Anda tahu, baru-baru ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah resolusi tentang reparasi untuk perbudakan. Dan ada 3 negara yang menentangnya, Amerika Serikat, Israel, dan Argentina. Uni Eropa memilih untuk abstain. And the European Union abstained. Ja, Swains that marrying the Swiss. So, and Switzerland. Dan Swiss, church Morthewa. Even though a Tapi study orang on ngacete, Swiss tidak memiliki koloni kekebelakangan. or slavery for that matter. Yes and no, not their own. Ya dan tidak. Bukan milik mereka sendiri, tapi mereka menumpang pada orang lain. Dimanapun ada penjajah Eropa, di situ ada orang Swiss yang menjalankan perdagangan yang tidak ingin dilakukan oleh penjajah utama. Mereka mengambil sisa-sisa kolonialisme menumpang. Piggyback colonism. I see. Dies, And there is a damit Graham sind hier bis das Kolonialism. colonialism. Ya, Seriously, Serious, ada juta tatya. Abnamicus bebenerichthet bertha, stat dipping si poethic thaun lalu. Smoen marsh busum an holy sputty is Afghan. all of them white South Africans. ya, That tells you something about the changes. Itu memberitahu kita sesuatu tentang perubahan yang sedang kita alami. Jadi di satu sisi ya, dukungan terhadap Israel semakin berkurang, dan orang-orang mulai menyadari apa sebenarnya Israel itu. Di sisi lain, ada kekuatan kuat yang berusaha membawa kita kembali ke masa dominasi kolonial dan kebanggaan kulit putih, kebanggaan Eropa. Dan kita tidak boleh lupa bahwa masa lalu kolonial itu sangat-sangat baru. Colonial past is very, very recent. ya, dan saya terus mengatakan bahwa orang Eropa atau populasi umum di Eropa memandang kolonialisme seperti mereka memandang feodalisme. Mereka tahu itu bagian dari sejarah mereka. Mereka tahu itu buruk, tapi mereka berpikir seperti, oh, itu sudah lama berlalu. Kita sudah menghentikannya, kita tahu itu.
Tapi tidak, sebenarnya belum. Itu berlanjut sampai hari ini. Dan hal yang menarik sekarang adalah, seperti yang kamu katakan, ada kekuatan, terutama di Amerika Serikat, dengan pidato Pete Hegseth, tapi juga yang lain. Donald Trump dan tentu saja Marco Rubio yang mengatakan seperti, tidak, kita seharusnya bangga dengan masa lalu kolonial kita. No, we should be proud of our colonial past, and it is actually a shame that the beautiful colonial Dan sebenarnya memalukan bahwa kekaisaran kolonial yang indah itu memberi jalan bagi hutan liar yang tak terkendali ini, seperti yang disebut Joseph Borrell. Jadi ada bahaya nyata bahwa sebagian Amerika Utara dan Eropa akan kembali ke pola pikir seperti, sebenarnya kita perlu mengendalikannya agar menjadi indah. Dan sekarang, kita berada di bawah ancaman dari hutan di luar sana, yang sangat mirip dengan ideologi Zionis tentang ancaman dari lingkungan terdekat mereka. T. Eziar, numaan pofdumen Sionismen numiense kolonial. Colonial dominance. Well, it's quite obvious because Ya, sekali lagi, hal itu cukup jelas karena Israel menjadi tuan rumah konferensi gerakan sayap kanan di Eropa. Benar. Dan Israel adalah contoh yang diikuti oleh partai-partai sayap kanan di Belanda, Jerman, dan Hongaria. Karena begitulah cara mereka menghadapi orang-orang yang dianggap tidak sepenuhnya berkulit putih. Itulah intinya. Israel dikagumi. Dan mungkin Anda memperhatikan bahwa bahkan mereka yang mencoba menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari setelah pemilihan Joe Biden, mereka yang kecewa dengan kekalahan Trump, beberapa di antaranya datang dengan membawa bendera Israel. Anda tahu, Israel adalah perwujudan ideologi sayap kanan dan rasis yang paling ekstrem saat ini. Dan ketika Anda melihat siapa saja teman-teman Israel tentang Israel, and it tells you something about Israel. Again, it's important not to demonize the sekali lagi, penting untuk tidak mendemonisasi rakyatnya. Karena saya pikir banyak orang Israel, pertama dan terutama, adalah korban dari negara mereka sendiri. Itulah sebabnya ada cukup banyak eksodus dari Israel, bukan hanya karena perang dan kesulitan hidup di bawah ancaman terus-menerus, tetapi juga karena banyak yang tidak ingin menjadi bagian darinya. Mereka lebih memilih untuk tinggal di negara-negara normal, di mana mereka tidak harus berlari ke tempat perlindungan 3 kali sehari. Jadi saya pikir pesan ini sedang diterima di Israel, bahwa semua perang sebelumnya terjadi di tempat lain. Tentu saja ada tentara Israel yang tewas dan keluarga yang berduka serta semua hal itu. Namun orang-orang Israel tidak berlari ke tempat perlindungan. Tidak ada rudal yang jatuh di Israel. Tidak ada rudal serius. Hanya semacam rudal buatan sendiri dari Hamas. Tapi sekarang ada rudal Iran yang canggih yang telah jatuh di Israel. Kita masih belum tahu karena sensor apa sebenarnya yang terjadi di Israel. Namun jika orang-orang berlari ke tempat perlindungan 3 kali sehari, ya pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi saya pikir mungkin ada semacam kesadaran di dalam Israel di antara sebagian penduduknya, bahwa mereka mungkin akan lebih baik tinggal di Brooklyn. They may be better off in Brooklyn. Right? Which would of course be a quite large threat. Benar, yang tentu saja akan menjadi ancaman besar bagi Zionisme. Mungkin apa yang bisa kita lakukan? Karena memang ada bahaya ini, dan kamu menulis tentangnya dalam esaimu. Izinkan saya tunjukkan lagi. Maksud saya, kamu bahkan membuat judul Israel, bahaya bagi Yahudi dan non-Yahudi. Dan saya pikir pertanyaan ini sangat penting, bahwa cara Israel dan Zionisme bekerja menimbulkan ancaman tidak hanya bagi komunitas Yahudi masa kini di dunia Arab dan di luar negeri, tetapi juga mungkin akan kembali memicu kekerasan terhadap orang Yahudi. Karena orang-orang mengaitkan hal-hal ini dengan cara yang keliru. Kamu menekankan hal itu. Banyak orang Yahudi di Israel sebenarnya adalah korban dari negara mereka sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah jika keadaan berbalik, asosiasi keliru antara semua orang Yahudi dengan proyek Zionis ini? Nah, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bertindak di negara kita sendiri. Saya pikir kita memiliki dampak yang lebih besar di tempat kita tinggal. Dan satu isu yang sangat penting adalah menjelaskan bahwa negara Israel mewakili negara Israel, bukan mewakili orang Yahudi.
and the Jews have always been divided. Dan orang Yahudi selalu terbagi ketika membicarakan Zionisme dan Israel. Banyak orang Yahudi, terutama yang lebih muda, sangat aktif dalam gerakan anti-Zionis dan dalam mengkritik Israel, dan seterusnya. Saya sudah pernah menjelaskan sebagian dari hal ini sebelumnya, karena saya pernah membuat iklan untuk Israel National News. Saya merasa bebas untuk mempromosikan buku saya sendiri, Israel in Palestine. Ini adalah buku yang sangat singkat, yang membantu orang memahami bahwa sepenuhnya keliru mengaitkan orang Yahudi di negara mereka sendiri dengan Israel. Orang mungkin berkata, nah, lihat saja lembaga-lembaga Yahudi. Ya, saya tidak perlu jauh-jauh. Di Montreal, setiap lembaga Yahudi resmi memiliki bendera Israel di depannya, bahkan panti jompo. Even an old age home. And they're consistent. Dan mereka konsisten, klaim dari komunitas Yahudi terorganisir. Kami mendukung Israel sekarang, dan sebagainya. Apa yang tidak terlihat oleh banyak orang karena lebih tersembunyi adalah peran orang Yahudi dalam mengecam Israel. Independent Jewish Voices, yang saya kehormatan untuk bantu dirikan, melakukan pekerjaan luar biasa di media dan pers. Namun bahkan di kalangan masyarakat biasa, penting untuk disadari bahwa banyak orang Yahudi, terutama yang disebut Yahudi ultra-ortodoks, yang paling terlihat dengan pakaian hitam putih, juga yang paling rentan. Karena jika seseorang mengaitkan Israel dengan orang Yahudi dan berkata, baiklah, saya akan menyakiti orang Yahudi karena apa yang mereka lakukan terhadap orang Palestina, maka orang Yahudi yang paling mudah ditemukan adalah mereka, karena mereka mudah dikenali, mereka terlihat. Kamu tidak bisa membedakan seorang Zionis dari non-Zionis. Mereka terlihat sama. Tetapi kamu bisa dengan mudah mengenali seorang ultra-ortodoks, seorang Yahudi Haredi. Jadi sangat penting di negara kita masing-masing untuk membongkar mitos tentang orang Yahudi sebagai korban abadi dan untuk melawan antisemitisme. Karena salah satu penyebar utama antisemitisme adalah negara Israel. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan, atau seperti yang mereka katakan dalam bahasa Prancis, concours de circonstance, yaitu kebetulan belaka. Theodor Herzl, pendiri Zionisme politik, menulis dengan sangat jelas dalam buku hariannya, kaum antisemit akan menjadi teman paling dapat diandalkan bagi kita, dan negara-negara antisemit diandalkan bagi kita. Most reliable allies. Ini sangat, kamu tahu, sejarah penuh dengan ironi. Tapi yang satu ini bahkan bukan ironi yang sebenarnya. Ini adalah penggunaan kebencian terhadap orang lain untuk mencapai tujuanmu sendiri, yang pada dasarnya juga berkaitan dengan kebencian atau dendam terhadap kelompok lain. Ini adalah fenomena sosiologis yang sangat sakit, semacam permainan pingpong yang sedang terjadi di sini. Aku bertanya-tanya bagaimana cara memutus rantai ini agar bisa lepas darinya. Namun Smwalittal, the biggest mergilis konsep dap repernain to infin, emepermen endithing the drarthe. What causes it is probably a major part of it. It's very simple. On the 60th. Kau tahu, ini sangat sederhana. Pada peringatan 60 tahun Israel, saya menerbitkan sebuah artikel di surat kabar Jerman, Frankfurt Allgemeine Zeitung, tentang pelajaran dari genosida Nazi. Dan saya mengatakan bahwa ada dua jenis pelajaran yang bisa diambil. Pertama, kita harus sangat waspada agar demokrasi tidak merosot menjadi negara yang rasis atau menindas. Dan kita harus mengembangkan serta melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak demokratis di negara tersebut. Itulah satu pelajaran. Pelajaran lainnya adalah, kita dulu lemah, kita harus kuat. Mereka membunuh kita karena mereka ingin memiliki negara Jerman yang murni, negara Arya yang murni. Jadi kita akan menjadi kuat dan menciptakan negara Yahudi yang murni. Dan itulah pelajaran yang diambil oleh kaum Zionis. Jadi ada dua pelajaran yang jelas-jelas tidak dapat disatukan. They are, and this is the learning the right lesson is always the most difficult thing from history. And I just want to point out again to everybody that you can find Yaakov's
essay here on my Substack, Israel, a Danger to Jews and Non-Jews Alike, and also this wonderful book that I also highly recommend, Zionism Decoded in 101 Quotes. Het hebt de Dari Kwethen, Alberian Disparity Kes Wallerdeath. You've Repkin, and was Verpothwok to mean Vdothing. Yakov Rapkin, thank you very much for your time today. Thank Makasa, you for Asmap see you. inviting me.